الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk sekarang ke pasal nomor 56, hak tetangga. Hadis pertama adalah nomor 103. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Ahmad bin Humaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Fudail mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sa'ad, ia berkata, aku mendengarkan Abu Zabiyah Al-Kalai berkata, Sami'tul Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu yaqul, sa'ala Rasulullah SAW ashabahu 'aniz zina, qalu haram, harramahu Allah wa rasuluhu, faqala la an yazni ar-rajulu bi 10 niswatin aysar alayhi min an yazni bi imra'ati jarih, wa sa'alahum 'anis sarika, qalu haram, harramahu Allah azza wa jalla wa rasuluhu, faqala la an yasrika min 10 ahli abiyatin aysaru alayhi min an yasrika min baiti jarih. Artinya, aku mendengarkan Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Apa hukumnya zina? Maka para sahabat mengatakan haram, karena Allah dan Rasulnya mengharamkan. Lalu Nabi SAW ingin, tadi sebenarnya Nabi sudah tahu, sahabat juga tahu kalau itu haram. Tapi ada metode dalam mengajar, teman-teman. Kadang-kadang kita ini sebagai pengajar bertanya untuk menarik perhatian audiens. Ada hal yang saya ingin sampaikan nih gitu. Nabi SAW tak pancing, kayak saya bilang sama jemaah, tahu nggak hukumnya zina apa? Bapak Ibu bilang haram. Lalu Nabi SAW sampaikan pesannya, ini yang penting. Kata beliau, seseorang dalam bab zina yang kalian sudah tahu itu, berzina dengan 10 wanita, lebih ringan dosanya baginya dibandingkan dia berzina dengan istri tetangganya. Karena ada hubungan sama masalah tetangga, gitu kan. Lalu Rasulullah SAW tanya juga, bagaimana hukumnya mencuri? Kata para sahabat, haram. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya daripada mencuri dari rumah tetangganya. Ya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kedudukan tetangga. Namun satu persatu dulu kita rincikan. Dalam bab zina, pernah saya jelaskan, tingkatan-tingkatan hukumannya berbeda-beda. Tingkatan zina yang paling berat sekali, berzinanya seseorang dengan mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudari, ponakan sama paman, ponakan sama tante, saudara susuan, ini semua, atau mantan pasangan orang tua. Ya. Jadi walaupun umur kita misalnya 30 tahun sebagai anak, ayah kita 50 tahun, lalu dia nikah sama gadis 25 tahun, istri ayah tetap ibu kita. Dan nggak boleh lagi sama sekali kita nikah walaupun ayah kita ceraikan. Tidak ada namanya menikahi mantan pasangan ayah, karena itu jadi mahram kita abadi. Sampai pernah Nabi SAW mengutus seorang sahabat untuk membatalkan pernikahan seorang anak yang menikahi mantan istri ayahnya. Bahkan hartanya diambil, ya, diambil sebagai jizyah, upeti, ya, karena dianggap itu pelanggaran besar. Jadi memang ini bab yang paling berat ya dalam perzinahan. Makanya Nabi SAW suruh anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukul mereka di umur 10 tahun, dan pisahkan mereka di ranjang untuk menutup pintu perzinahan. Jadi anak-anak pun tidak boleh sama sekali bersatu lagi satu ranjang, kecuali kita nggak punya tempat lain. Ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan pun kalau sudah 10 tahun dipisah ranjangnya. Apalagi kalau sesama jenis, laki-laki dan perempuan walaupun saudara, karena ini bahaya. Bahaya, banyak terjadi perzinahan antara saudara sama saudarinya. Pernah ada kasus begitu, orang tuanya naudzubillah masih jauh dari agama, lalu menonton film-film tidak benar sama istrinya dengan harapan bisa muncul syahwatnya segala macam. Dan ini keliru, dalam bab adab jima nggak boleh, ya, karena kita akan membayangkan aurat orang lain dan seterusnya. Ini haram hukumnya. Yang jelas dilakukan. Lalu mereka lupa memindahkan DVD itu, dinontonlah sama adik kakak baru pulang sekolah. Lalu kemudian mereka berzina. Dan ini zina yang paling berat, zina dengan mahram. Makanya harus hati-hati. Ya, anak-anak sudah 10 tahun, makna pisahkan ranjang, pisahkan tempat tidurnya, pisahkan kamar mandinya, nggak boleh lihat auratnya, nggak boleh lagi. Kita pun bapak-bapak di sini, kalau anak perempuan kita sudah 10 tahun, nggak boleh lagi kita lihat badannya. Ibu-ibu juga begitu, anak laki-lakinya sudah 10 tahun, ini sudah mendekati umur balik, udah nggak boleh lagi. Umumnya juga anak-anak di umur ini sudah malu.
Biasanya kalau ibunya mau mandikan, tak mau dia lari. Kadang-kadang ada anak laki-laki, ibunya mau peluk pun dia takut, dia nggak mau. Itu fitrah alami, ya. Sebagaimana juga anak perempuan begitu. Maka ini semua adalah hukum syar'i. Yang kedua dalam bab zina, ini yang berat sekali, berzina dengan istri mujahid. Setelah berzina sama mahram, itu sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, bila ada seseorang yang diamanahkan, ya, oleh seorang mujahid untuk menjaga istrinya, saya mau jihad ya, tolong jaga istri saya, ya, maka istri-istri mujahid itu sama dengan ibu-ibu mereka. Hukumnya menjadi ibu-ibu kita. Kita harus hormati, kita penuhi kebutuhannya semua istri mujahid sampai suaminya pulang. Kenal atau tidak kenal, semua umat Islam disuruh mengurus itu. Kemudian kata Nabi SAW, bila dia berkhianat, karena perempuan lemah, kadang-kadang digoda sedikit, sekali, dua kali tidak tergoda, tapi sudah 10 kali dikasih hadiah ini, dikasih hadiah itu, dipenuhi kebutuhannya, bisa tergoda berzina. Kalau sampai dia mengkhianat, dia zina sama istri mujahid tersebut, maka si mujahid itu akan didatangkan pada hari kiamat, lalu disuruh oleh Allah ambil pahalanya orang yang mengganggu istrinya. Kata Nabi SAW, apakah kalian mengira ada pahalanya yang disisahkan? Tidak mungkin, pasti dia akan ambil semua. Allah kasih opsi, nih zina sama istrimu nih, silakan ambil apapun yang kau mau. Dia ambil semua lah, sholatnya, puasanya, hajinya, habisin semua. Ya, karena ini berat sekali. Orang lagi pergi jihad, ngapain diganggu istrinya? Gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah zina dengan istri tetangga. Nah ini yang dimaksud dalam bahasan kita. Ini bab zina juga berat, gitu kan? Zina sama istri tetangga. Nah, tentu kalau istri tetangga zina sama tetangganya, kalau si laki-laki mengganggu istri tetangganya, berarti istri tetangga kalau berzina, istri tetangga tersebut juga zina sama suami tetangganya kan, otomatis itu. Maka ini tidak boleh sama sekali. Kenapa? Karena tetangga orang yang terdekat buat kita, orang yang bisa kita minta tolong kalau terjadi kebakaran, sakit tiba-tiba tengah malam, gitu kan. Dan kita sudah jelaskan tetangga itu sangat besar haknya. Hadis yang sebelumnya di mana Nabi SAW mengatakan, Jibril selalu mewasiatkan, hai Muhammad, sampaikan umatmu tetangga berikan haknya sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Jadi memang ini penting sekali, dan tidak boleh sama sekali. Kita harus jaga kehormatan mereka, gitu kan. Kemudian datang setelah istri tetangga atau pasal tetangga ini baru masuk ke perzinahan umumnya, yang orang istilahkan suka sama suka lah apa, itu baru masuk. Ini terendah, walaupun ini sudah sangat berat, tapi tahapannya kayak tadi. Jadi berzina sama istri tetangga ini lebih berat lagi. Sampai dalam hadis yang kita pelajari sekarang, seseorang berzina dengan 10 wanita di luar sana lebih ringan daripada berzina sekali dengan istri tetangganya. Ya. Juga dalam bab zina ini teman-teman perlu kita titik beratkan. Tentu kalau masa lalu terjadi sudah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara ke depan. Ya. Ke depan ini teman-teman tutup pintu zina. Tidak usah. Nikah, kenapa harus zina? Gitu kan? Harusnya menikah, jangan berzina. Karena zina ini banyak sekali efek buruknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqrabuz zina. Jangan dekatin zina itu. Jangan mulai WA, jangan mulai kirim foto, jangan mulai ngobrol, jangan macam-macam. Tutup udah pintunya. Allah bilang jangan dekati. Apa sebabnya? Allah jelaskan. Innahu kana fahishatan wa sa'a, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah fahisha. Fahisha itu perbuatan keji. Makna keji memalukan. Kalau kau ketahuan pasti kau malu. Enggak ada orang berzina enggak malu. Itu Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Fahisha wa maqtan, menyusahkan, wa sa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Karena kalau sampai hamil maka anaknya tidak jelas statusnya, malu, gitu kan. Maka ini semua Allah SWT sudah ingatkan. Maka tutup pintu-pintunya. Ya, tutup pintu-pintunya dengan cara menikah. Kata Nabi SAW, siapa yang telah menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Tinggal dia bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa.